gue lari tapi udah selesai nih yang di belakang gue gitu. Jadi hey finish dulu nih, kita cuci tangan ya gue, abis itu oke gue cabut gitu. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo. Halo? Halo. Hello. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo. Hello, Human. 3, 2, 1, hello human. Hello human. With Debbie Suca. Suca apa suka sih? Apa suca? Suca kalian deh. Suca kalian aja. Suca otahe. Iya. Deb lucu banget sih. Deb, lagi di mana sih Deb sekarang Deb? Di mana coba? Aduh, gue nyangkut nih. Apanya yang nyangkut? Yang jelas. DLE. Yang jelas nggak di rumah sih. Iya lu kan jarang di rumah kan, memang kan. Justru itu yang mau ditanyakan. Jadi, Iya. halo orang-orang, ini Debbie Suca. Hai. Debbie lu apa sih Deb? Lu siapa sih Deb? Seonggok in a short. manusia. In a short, oke. Ngapain ya? Kayaknya gue seseorang yang melakukan apa yang menurut gue enak dilakukan aja. Kebetulan bawa kamera kemana-mana, terus foto-foto dan dokumentasiin aja apa yang gue lakuin itu. Masih betah ya mendokumentasikan apapun. Soalnya kayaknya lu bosenan gitu gak sih? Coba langsung to the point, bosenan. Waduh, bosenan. Gini, dulu tuh gue mikirnya juga gue bosenan. Tapi ternyata dari bosen itu sebenarnya kita perlu bosen lagi. Iya. Ya nggak sih? Butuh bosen tuh. Kalau nggak bosen, malah nggak bosenin nggak sih? Iya, ya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau nggak bosen lu jadi orang yang ngebosenin gitu ya. Gue nggak gimana sih kalau orang bilang gue bosenan, emang bener gitu. Dan menurut gue kita harus bosenan supaya bisa keluar dikit lah dari yang gak ngebosenin gitu. Betul. Lu tuh kan apa ya? Lu jauh dari rumah kan, Dep. Awalnya mungkin kalau orang-orang taunya lu di mana sih? Jepang ya? Tokyo ya? Di Tokyo, Jepang. Sebenarnya gue udah tahu ceritanya sih. Dikit-dikit kan gue juga ngefans kan, jadi suka lihat-lihat gitu. Emang jadi lu kenapa sih? Awalnya cuman ya biar recall aja gitu. Kenapa sih jadi nyangkut di Jepang waktu itu ya sebelum corona ya? Ke Jepang tuh gue 2007 nih. Tapi sebelum itu iya sih, dari mulai 2007 itu gue awalnya ada ikutan kontes, ceritanya kontes foto kecil-kecilan gitu kan. Dan kebetulan hoki menang lombanya ceritanya. Nah hadiahnya tuh ke Jepang. Gue bener-bener waktu itu nggak tahu apa-apa kan tentang Jepang, kayak Jepang apaan sih, tahu cuma kayak ya pop culture-nya aja gitu. Dan gue juga nggak terlalu into banget sama pop culture-nya kan. Terus ada kesempatan ke situ, ke Jepang. Akhirnya kok menarik ya, gue kayak ini aneh nih Jepang nih. Gue kayak ngerasa pengen bolak-balik. Ya akhirnya bolak-balik lah intinya. Jatuh hati gitu, jatuh cinta. Justru penasaran dulu, ya? belum. Iyalah, orang di mana-mana kan penasaran dulu ya, Dep. Penasaran nih. Penasarannya udah hilang, males deh. Bener, ya boleh juga gitu. Jadi penasaran dulu nih, penasaran lama gue sampai bertahun-tahun kan ceritanya. Akhirnya bolak-balik tuh. Indo Jepang, padahal pas itu masih kuliah juga gitu. Oh, lu kuliah di Indonesia? Iya, di Indo. Terus pas kuliah, pas ke Jepang pertama kali itu masih kuliah semester terakhir sih. Iya, lucu-lucu terus gitu. Terus akhirnya cari lagi lucu-lucunya. Lagi pusing-pusingnya gue itu mah. Jadi penasaran, akhirnya selalu banget cari cara gimana nih caranya gue bisa balik lagi ke sana tanpa nyusahin diri, tanpa nyusahin orang-orang gitu kan. Terus ada kesempatan kayak homestay, terus ada kayak volunteer, itu gue ajar aja. Terus jadi ya udah akhirnya nyangkut deh, pindah. Jadi lu emang setelah pertama kali ke sana terus main, terus foto-fotoan, terus akhirnya lu jadi niat ya ke sana ya? Volunteer. Penasaran terus gitu. Ya.
Penasaran terus. Jadi niat banget kayak kayaknya seru nih ngelakuin ini di sini gitu. Kayak mungkin gini, gue jadi sering kesana, jadi dari tahu nih, jadi ada kayak jadi tahu sedikit-sedikit gitu loh. Jadi pengen gali lebih dalam lagi. Menarik ya. Masih penasaran gak Dep sekarang Dep sama Jepang Dep? Gini nih ceritanya nih. Oke. Gue juga kan tinggal di Jepang kan masih belum lama amat ya, paling 7 tahun. Jadi 7 tahun deh tahun ini. Masih penasaran karena menurut gue masih pengen jelajahin. Gue nggak mau muluk-muluk sih kayak pengen jelajahin dari ujung ke ujung gitu. Pengen sih emang. Cuman at least bisa lebih sering keluar rumah ke tempat-tempat yang belum pernah gitu. Jadi ya tetap masih penasaran sih. Cuman kebetulan fase sekarang ini ya mungkin karena situasi ya pandemik lah atau apa gitu kan. Dan jadi gue membuat gue untuk berada di tempat yang baru gitu. Jadi ya sama Jepang, Tokyo gue jadi ya udah ntar dulu gitu. Ini seru nih ini gitu. Oke. Tempat baru lo yang sekarang yang lo terjebak ini. Iya. Which di LA bener Which di Los Angeles. Iya. Oke, seru juga Amrik. Tapi itu awalnya pun gimana ya? Gue pertama kali ke US itu justru tahun kemarin ke LA juga. Itu ada workshop foto gitu. Dan tahun ini pun rencananya bulan Maret itu gue nyampe tanggal 5 itu kesini buat workshop juga. Ada workshop, ada talk event gitu kan. Tahun kemarin tuh workshop yang lu pernah cerita ya? Yang apa sih? Yang foto yang jadilah dirimu sendiri itu. Pokoknya menemukan alter ego kita gitu. Alter ego lu apa sih? Alter ego? Aduh apa ya? Boleh gak sih? Nanti gue kenalin deh. Gue sampai kasih nama dia nih. Ada namanya gitu. Siapa Dep namanya Dep? Namanya kacau nih, ayal-ayalan aja ya. Iya lah, orang kan berhayal, lu gak berhayal jadi bosen. Lu bosen jadi ngebosenin. Ada namanya Saga. Si Saga. Iya. Keren. Iya, gue punya temen Saga namanya. Ya yang tahu nih dia lagi kemana, tahu lagi sebat di luar kali. Oh gitu. Oh jadi lu ada iya. Lu nonton Mr. Robot gak sih? Wah, belum. nonton. Tahu gue waktu itu kan lu pernah bilang kan. Oh iya, gue pernah cerita. Anjir. Jadi lu udah mulai menamakan ya si alter ego lu. Iya. Oke, menarik. Anjir lu berarti lu udah bisa membedakan dong. Maksud gue lu bisa membedakan ketika lu jadi si alter ego lu sama jadi lu which lu. Iya. Jadi gini, sebenarnya gue lumayan alter ego itu gue agak shape dia sih. Jadi kayak gue membentuk si alter ego gue ini supaya bisa lebih beneficial gitu loh. Jadi gini, gue membuat sebuah ruang bermain sendiri. Ruang bermain, ruang gue bisa berpikir segila-gilanya gitu. Karena menurut gue si alter ego gue ini gue gak mau kasih dia pemikiran kayak manusia biasa gitu. Gue mau bebas berpikir seperti apa segila-gilanya gue, idenya apapun itu dia gitu. Jadi gue kredit dia sebagai orang yang ya direktornya gitu ceritanya, istilahnya ya. Mostly gitu. Karena kalau gue memutuskan sendiri, gue maunya ini nih, tapi dia ada option lain gitu. Jadi menurut gue ya dia ya itu si Saga itu. How come anjir lu aku anjir ya, keren ya kayak anak sekarang anjir. Enggak, how come gitu lu bisa, maksud gue gimana ya, pola pikir manusia tuh kan ya di otak ya, lu punya konstruksi berpikir gitu kan. Lu kayak gue mau A, B, C, akhirnya tangan lu melakukan, mata lu ngelihat, lu merasa gitu kan. Dan lu harus split itu dong gitu kan. Kadang sama kan alter ego itu gue gak tahu ya, kalau yang setahu gue sekelibet tuh kayak alter ego tuh kan ya sesuatu yang emang lu bentuk gitu, sesuatu yang lu nggak bisa keluar atau yang emang under di bawah sadar lo, alam sadar lo, akhirnya terbentuk, akhirnya
you let it go gitu. Makanya ada guts apa segala macam gitu kan, kayak follow your guts. Aduh, apa. panjang. Lu denger. Gue males sebenernya ngomong gini ke lo nih. Aduh, panjang bener. Iya kan? Dan you follow lu mengikuti bisikan-bisikan itu. Akhirnya gue gak tahu kalau bahasa ketuhanan kayak itu. Bisikan itu adalah setan, itu adalah malaikat, bullshit. Gue gak tahu. Ya cuman gak tahu. Lu begitu, maksud gue lu start dari itu. Tapi, akhirnya lu bentuk atau gini. Menurut gue sebenarnya ini mainan ya, jadi kayak alter ego itu buat gue kayak gue mau just be honest gitu loh, jujur sama diri gue sendiri. Kalau gue nggak selalu mencoba untuk jadi image orang yang mau gue lihat gimana sih, orang tuh pengennya kita seperti apa gitu, stereotype lah istilahnya gitu kan. Jadi ruang bermain gue itu sebenarnya si alter ego ini bukan literally seperti kayak gue punya imaginary friends atau apa gitu lah, kayak hayalan-hayalan nanti enggak sih, tapi gue justru membentuk si alter ego gue ini karena gue percaya setiap orang tuh punya punya diri dia yang lain atau opsinya, opsi lah si alter ego ini kayak dia, tapi kayak satu safe space buat main-main sih menurut gue, eksplorasi gitu. Ya. Kalau gue sih menggunakan alter ego gue itu sebagai itu gitu. Oke. Jadi kalau lo yang gue lihat sekarang yang mau kita lihat apa yang lu? Gue tetep gue. Tetap aja sih. Cuman dia just different gitu ya, maksudnya kayak jadi kayak kalau nggak mau takut aja gitu loh, misalnya kayak gue nggak mau takut buat bilang yes kalau harus bilang iya, bilang enggak, jadi gimana ya, itu di alter ego di si Saga. Jadi gini, kadang gue kalau gue suka memutuskan satu hal kurang berpikir panjang. Either gini, gue gak ada in between nih, gak ada di antara. Oke, gue langsung ini, excited, yes, boom. Gitu kan. Padahal, boom, gitu kan. Padahal si Saga bilang, woi, dulu, ini coba deh, gimana kalau kayak gini gitu. Itu gue butuh itu. Jadi either gue tuh orangnya suka kayak, ayo, gue suka banget nih, gue excited banget, let's do it gitu kan. Atau malah overthinking, jadi gak ada in between gitu loh. Gitu. Anjing, gue mencoba mencerna nih, gue jangan dicerna-cerna gitu deh. Gue gak pernah bisa sampai memahami alter ego gitu loh, karena gue juga tipenya kan, gue gak tahu ya, kalau jangan sekarang bilangnya critical thinking apalah. Kalau gue muter-muter aja, gue mikirin semua hal, semua possibility apa segala macam, akhirnya lu gak bisa tidur, akhirnya sebatnya jadi kebanyakan gitu. Cuma gue gak tahu alter ego tuh yang mana gitu kan. Makanya menarik banget sih kalau lu mendecide kayak, gue tahu nih alter ego gue nih si Saga nih, gue bentuk Tapi kan gini, itu kan kayak konflik batin kan sebenarnya. Iya gak sih? Konflik batin yang akhirnya lu berbicara kepada diri lu sendiri gitu ya. Terus ya sebenarnya gue membebaskan diri dia. Gue kalau gue kalau gue pengen lagi gini ya udah, let's do it baby. Kalau lu ngerasa itu asik gitu, gue bebaskan. Tapi ya kasih nama alter ego karena kadang-kadang gue emang suka gila, kadang suka kayak bener-bener introvert banget gitu. Iya. Gitu deh. Itu makanya gue nih terjebak coy. Seru banget. Gimana nih gue bilang? Aduh, sendiri tapi lagi di sini gue ya temennya ya udah sama gue aja. Makanya gue juga soalnya kalau yang gue nggak tahu, gue coba merhatiin aja kayak akhirnya lu punya alter ego atau lu keluar, anjir jadi ngomongin alter ego. Lu mengeluarkan itu tuh mungkin gak sih itu karena lonely gitu, karena lu sendiri gitu. Gue makin kesini makin sekarang ya I don't know, gue punya keluarga, punya ya ada kantor gitu anak-anak, tapi teman-teman cuman ngerasanya anjing kan makin lonely anjir. Akhirnya lu karena gue nggak tahu ketika lu berinteraksi dengan cukup banyak dengan circle yang emang lu trust gitu kan. Apakah kitanya yang gak open aja gitu, apakah kitanya yang maksudnya lu kebayang gak sih maksud gue kayak ketika lu punya banyak interaksi, lu gak punya waktu nih, lu gak punya waktu buat berpikir, akhirnya lu gak punya waktu buat membentuk sesuatu gitu. Apa jangan terlalu nyerap banyak hal gitu ya. Apa jangan-jangan maksud gue, apa jangan-jangan ya menurut lo ya, apa jangan-jangan alter ego ini keluar ketika kita di poin yang memang anjing gue
gue lonely sebenarnya anjir gitu gak sih? Menarik nih, gue jadi fokus ke si lonely ini nih. Ruth. Still Jadi gini, lovely. tapi sebenarnya lonely tuh gini, lonely sama being alone kan beda menurut gue. Kayaknya terlalu sering di underestimate banget. Ini si kata lonely, alone tuh bener-bener kayak, lu emang kenapa sih being alone, being lonely? Kayak negatif Why, ya. Gitu. Negatif Pak. Ya, kenapa sih emang gue gak boleh sendiri gitu. Maksud gue, iya cheers dulu deh. Gitu. Kenapa emangnya harus dikelilingi orang-orang gitu dalam secara literally kayak secara harafiah manusia harus berinteraksi gitu, harus berekspresi gitu, dan nggak, kalau sendirian tuh kayaknya sesuatu hal yang suram atau abu-abu gitu loh. Padahal sebenarnya menurut gue kesendirian itu berguna buat kita supaya bisa merefleksikan diri, ya nggak sih? Setuju. Bisa grow gitu loh, mikir aja sendiri, lagi sendiri gimana sih, nggak ke distract gitu loh, dan bisa buat self care juga gitu, jadi lebih dengerin diri sendiri, gue maunya apa sih yang gue pengen gitu, what I want, what I need gitu, dan bisa take care semuanya menurut gue sih, dan itu ya salah satu bikin kita bisa lebih independen menghadapi semuanya gitu loh. Iya. Apa sih yang lo mau emang? Gue pengen be aja, just be. Sekarang aja udah nggak tahu ya. Kadang gue nggak punya plan apa sih sebenarnya. Well, plan yang normal aja kayak emergency plan itu pasti ada, cuman kayak aduh gue harus kayak gini. Karena dulu tuh gue perfeksionis banget loh. Super perfeksionis banget. Kayak gue tuh kepengen hal ini sesuai sama yang gue rencanain dari A sampai Z gitu. Gue perfeksionis banget. Tapi sekarang gue lagi belajar untuk lebih fluid, lebih organik gitu. Membuka pintu untuk kesempatan untuk dari alam ini, kayak universe ini ngasih ke gue gitu. Karena kalau gue terlalu perfeksionis, menurut gue ya ini menurut gue sih perfeksionis nggak apa-apa. Cuman waktu pengalaman gue itu terlalu seperti itu, jadi gue kayak memblok potensi-potensi yang sebenarnya ada. Betul. Opsi lain dan potensi lain yang sebenarnya ada, yang bisa mungkin yang sebenarnya gue butuhkan gitu sih. Yeah. Karena kan katanya rumusnya kebahagiaan tuh apa sih? Kenyataan dikurangi ekspektasi gitu, atau kebalikannya reality minus expectation gitu, atau kebalikannya. Iya benar. Pokoknya lu ekspektasi lu ketinggian, kenyataannya kerendahan, jadinya lu di minus jadi minus kan, kayak anjing gitu. Kok gini ya? Iya. Gue juga iya benar. Set ekspektasi tuh penting ya, penting banget. Tapi kan gini, lu tadi ngomongin apa sih, jadi kadang menurut gue ya nggak inilah ya, semua manusia sekarang zaman sosial media, zamannya lu butuh sesuatu gitu kan, to trust, to gain trust gitu, atau lu mau convince people gitu, lu butuh lah kayak mau apa yang orang lain tuh harapkan gitu, atau orang lain lihat lu tuh kayak apa gitu. Ya gue deh gitu, gue juga kadang-kadang aduh gue males nih dandan rapi-rapi anjing, gue mau present apa, cuman gue harus gitu, gue gak punya ini bagus, gue pinjem dong punya lu, sehari lu duduk deh present, akhirnya orang percaya, wah bener nih gitu kan. Brengsek lah kalau gue pakai kaos doang juga lu gak akan ya kan, gitu aja. Maksud gue iya, akhirnya tuh menimbulkan branding kan, apalagi kalau gue background gue juga kan orang branding gitu. Cuman makin kesini gue makin berpikir nih, lu gimana ya, gue makin berpikir anjing emang kita perlu branding ya lama-lama sebagai manusia gitu, karena kalau pelajaran yang dari dulu kan gue selalu kayak ya lu ya orang tuh zaman digital segala macam baru-baru 2009 2010 kan ya kita harus branding diri gitu, dan it works menurut gue, dan itu keren banget menurut gue orang-orang yang bisa nge-brandingin dirinya gitu ya, mau awalnya disengaja atau awalnya tidak sengaja akhirnya dia maintain kan susah banget kan Dep gitu, kayak ya kayak lo lah gitu, makin lama fans lo makin banyak gitu kan, maksud gue tapi kan makin lo nggak, maksud gue itu kan harus di maintain gitu, sesuatu yang harus lo maintain gitu kan, I don't know, bisa jadi macam-macam lah outputnya gitu, banyak lah, tapi ya itu maksud gue lama-lama berpikir kayak anjing emang kita harus branding ya lama-lama, apa jadinya lu
gue nggak tahu ya kalau bahasa sekarang fake apa segala macam. Gue tuh kadang nggak ngerasa ini bukan fake men. Kadang-kadang mungkin orang-orang dan ya karena gue merasa beberapa hal gitu. Ini emang kebutuhan gitu. Lu tau gak sih kayak atau apakah ini emang cross the line gitu. Awalnya lu butuh, awalnya lu suka gitu kan. Dan lu suka misalnya banyak temen apa gitu. Misalnya lu motret apa segala macam lu suka. Dan akhirnya in some point lu harus maintain itu dan akhirnya lu harus menjadi apa yang orang lain mau gitu. Kebayang gak? Lu nanggepinnya gimana sih? Akhirnya gue gak tahu ada alter ego atau apa. Gue juga kalau gue sih di momen yang gue gak terlalu nyaman gitu sekarang kayak misalnya gue harus ketemu kalau di ini gue ya di kerjaan gue kayak gue harus ketemu klien, gue harus apa, terus gue harus try to be nice gitu. Terus apa gue gak tahu apakah emang kaget aja tiba-tiba. Terus aduh gue harus padahal anjing gitu kayak ngomong gitu kayak. Tapi kan itu kebutuhan ya gak sih? Gue lihat waduh gue membawa nama ini, gue harus itu segala macam. Lu gimana nanggepinnya? Branding diri iya sih. dan Oke, menarik banget nih. Ini lumayan karena ini relatable banget sama kita semua ya. Sebenarnya. Ya jujur lah, adalah setiap orang juga pasti kepengen, maksudnya seneng gitu kalau orang lain senang sama kita gitu. Dalam artian gimana sih impresi kita terhadap orang lain itu gitu kan. Karena itu menimbulkan rasa percaya diri, mood juga jadi elevate, jadi feels good lah kita gitu. Ngerti sih? Jadi kayak kalau orang, well siapa sih yang gak suka dikomplimen gitu kan. Cuman menurut gue gak tahu ya, ini ada beberapa poin yang gue pengen berpendapat sih. Jadi misalkan nih tergantung market kita nih, misalnya kayak market nih ya, market kita apa sih ya kan. Wah bener banget, kemudian kita meeting mesti rapih atau apa, itu sebenarnya menurut gue kayaknya norma atau kayak common sense aja lagi, ya kan, bener kan, kita harus kayak betul. Tapi tingkat kerapihan tuh beda deh, kayak misalnya, iya kan kalau gue bawa kartu nama apa gitu kan, gue harus, oh iya Jepang ya gitu tuh, iya kan harus menyeimbangi lah gitu. Tapi kan sebenarnya ya gue nggak tahu, tapi ada orang-orang juga udah level atas banget, udah nggak peduli, ya mereka udah tahu juga. Ya terus sorry. Jadi nggak apa-apa, nggak jadi apa namanya sebenarnya tergantung orang lain juga ya sih. Kayak kan nggak sebenarnya bisa kita pengennya nih gue pengennya kita semua tuh pengennya jadi original diri sendiri. Gue pengen pakai apa juga terserah gitu loh, mau formal mau enggak gitu. Yang penting nyaman, yang penting kayak bisa mengekspresikan diri gue tuh seperti ini gitu kan. Itu ideally pengennya kita semua gitu. Cuman sayangnya kita harus mikir kalau nggak semua orang bisa appreciate. Sekarang contohnya ya udah fashion kita deh, misalnya meeting gitu. Nggak semua orang bisa satu level sama kita pemikirannya. Kalau ini ngapain sih pakai jeans aja belum tentu dibilang rapih gitu ya kan. Ya tergantung siapa, di mana dan kondisinya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, gue melihat itu kayak oke, balik lagi ke branding diri ya. Gue melihat itu bisa jadi kita mau nanggepinnya gimana. Karena satu di sini kita udah society kita tuh udah nge-push kita buat buat nge-brand diri kita gitu loh. Karena menurut gue pada dasarnya manusia juga seneng kalau ada accomplishment. Jadi gimana ya, merasa ada satu achievement yang bisa dicapai gitu loh. Apalagi menyenangkan orang lain gitu. Gitu. Atau ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Karena tapi jadi diri sendiri tuh agak tricky juga nih gitu. Bisa jadi dibenci banget sama orang suka banget gitu. Tapi dan kan banyak kan orang nggak mau ngambil resiko, jadinya ya udah deh orang sukanya gimana gue gitu ayo gitu. Tapi kata lo benar, maintainnya itu susah karena kalau kita capek nggak jadi diri sendiri kan jadi capek kan, nggak bisa di maintain. Iya betul. Iya sebenarnya mungkin akhirnya gue balik lagi ke alter ego ya, menarik banget soalnya menurut gue alter ego. Oke. Akhirnya nggak semua orang tuh punya alter ego, nggak semua orang nggak semua orang mewujudkan alter egonya gitu menurut gue. Ketika lu nggak punya pressure apa-apa, menurut gue what for gitu alter ego gue kadang-kadang bisa juga sih gitu, bisa juga sih pelarian dari. Apakah alter ego tuh pelarian nggak sih maksud gue? Aduh gue kemana-mana nih. Itu dulu deh si branding. Pelarian, oke. Iya kali. Berhubungan gini ya. Misalnya soal buat branding diri gitu.
Akhirnya kan lu butuh, gue nggak tahu, kalau gue maksudnya gini, ada orang yang brandingnya secara looks, secara ada yang memang gini, branding itu kan bebas, maksudnya branding itu banyak gitu. Lu mau branding mass atau lu mau branding emang cuman buat orang-orang tertentu dan gitu kan. Cuman pada akhirnya branding itu kan sebenarnya harus dari USP kan, USP lo, value lo gitu. Akhirnya lu branding lah itu gitu. Nah, value tuh banyak lah gitu Dep. Ini value, lu punya value, misalnya lu mau trap apa segala macam kan. Ada beberapa hal yang sebenarnya itu bukan value diri lu, cuman lu mau ekspresikan gitu kan. Bukan value diri lu, bukan enggak. Itu value diri sendiri gitu, tapi mungkin itu tidak bernilai buat orang lain. Value nilai kan ya. Lu itu tidak bernilai buat orang lain. Akhirnya tapi lu mau mengekspresikan itu nih gitu. Tapi kalau lu ekspresikan di tempat lu yang udah lu atur value-nya dari awal, value lu yang mau kasih lihat, akhirnya kan nilai-nilai yang buat orang jadi nggak penting, atau tadi kata lu takut ntar orang malah nggak nerima gitu. Jadi yang udah kita build malah die. Akhirnya keluarlah si alter ego ini. Make sense gak? Iya, ngerti gue. Lahirlah si alter ego ini. Lahirlah si alter ego ini ya, karena memang ini kita juga gitu kan. Jadi bukannya gue fake. Branding aja. Iya bener beda aja. Emang kenapa sih gitu kan. Nah itu jadinya pelarian gak sih Dep menurut lo? Tergantung orangnya masing-masing sih. Tapi pelarian, ini gue selalu mencoba, ini ada satu hal yang negatif, gue mencari kenapa sih ini jadi negatif. Iya, gue nanya kenapa, why gitu loh, lu kok negatif, ini sih kata ini negatif banget. Jadi pelarian seru sih nih, pelarian. Emang kenapa sih nggak boleh lari, kita nyoba atau eksplor hal lain. Siapa tahu suka. Nah, siapa tahu jadi ke situ jalannya. Menurut gue ya it's okay gitu loh. Coba aja lari-lari aja dulu, nanti capek, oh yaudah deh gue lewat sini aja deh gitu. Tapi gini, sehat sih menurut gue. Kalau kita mau ngomongin secara awamnya, pelarian itu bisa sehat bisa nggak sehat gitu. Asal kita bisa back lagi, oke udah lari nih, kita bisa back on track lagi gitu, kayak reflect lagi gitu. Oh hey, gue lari ke sini kenapa gitu, dan tujuan gue tuh kemana gitu. Jadi harus jelas juga gitu. Maksud gue pelarian jadi kayak kita create something else yang sebagai bisa juga sebagai kayak menumpahkan emosi atau ekspresi diri gitu, karena why not gitu loh kalau mau coba macam-macam. Terserah ini apa sih, ini konteksnya apa ya, gue jadi kayak bingung. Pelarian diri aja. Oh iya, lari. Oke. Gini, pelarian tuh bisa jadi eksplorasi kan sebenarnya. Itu jadi negatif katanya karena seakan-akan lo lari dari suatu kenyataan lah yang mess dari apa unfinished business gitu. Oke. Berarti kan ketika lo dari Indonesia itu dari Jakarta, Tangsel, rumah Tangsel. BSD. Dari situ ke ke Tokyo gitu. Itu pelarian gak sih Dep sebenarnya Dep? Lu kayak lu mau lari dari sesuatu gak sih sebenarnya? Iya, awalnya sih gak cerita, ada satu hal yang membuat gue kayak harus kayak oke Debbie, kita lari ke sini yuk, cobain, kalau suka jalan, kalau enggak ya lu bisa balik lagi atau cari jalan lain gitu. Tapi bener sih pelarian, kalau misalkan mau cerita ya singkatnya, kayaknya di Indonesia gue memang mengakui kalau gue kurang merasa puas gitu. Orangnya suka kayak aduh gatel pengen cobain ini itu gitu kan. Nah kebetulan saat itu gue merasa kayak gue kurang bisa grow di tempat yang sama gitu, atau ada hal-hal yang membuat gue kayaknya lebih baik keluar dari zona itu gitu. Aduh zona nyaman ya kan, aduh kata-kata itu gitu. Pusing deh. Dari comfort zone anjing. Nah itu gitu. Cuma awalnya emang main-main sih sebenarnya, karena gue nggak expect bakal selama ini di Jepang. Jadi gue lari aja dulu deh. Walaupun gini, gue lari tapi udah selesai nih yang di belakang gue gitu. Jadi hey, finish dulu nih, kita cuci tangan ya gue. Abis itu oke, gue cabut gitu. Oke. Tapi sekarang lu suka LA kan?
Nah, gawat kan nih. Mengulang cerita yang sama bagaimana ya gue ya. Karena selalu gitu sih. Tapi emang selalu, ya itu dia maksud gue. Selalu gitu gak sih kayak orang? Patternnya. Iya, bisa jadi. Lu, ya berarti gue nggak tahu. Apakah kayaknya kan lu nggak kenapa-napa juga gitu di Tokyo. Apakah Enggak. menurut lu, ya kan? Apakah menurut lu anjing nih ini tempat baru nih, gue seru banget nih, kayaknya gue mau explore something new di sini gitu. Ya kan? Iya benar. Iya sih, tapi, karena kenapa? Ya tapi maksud gue Jepangnya belum finish kan? Belum. Gue pengen banget balik ke Jepang kalau bisa. Sebenarnya. Tapi Karena gini, karena gue tuh di sini masih ngerasa apa ya? Tiba-tiba sih kayak bener-bener langsung aja gue harus di sini lama gitu, terjebak di sini sampai sekarang udah lebih dari 3 bulan gitu. Dan gak expect itu. Jadi kayak gue merasa kayak lebih wow, gue belum prepare apa-apa segala macam gitu. Jadi kayak gue harus balik dulu deh kayaknya gitu, beres-beresin atau apa. Udah kayak mau pindah ke LA aja nih gue. Enggak sih, belum. Woi. in case tapi pindah, why not? Iya why not. Tapi kan maksud gue orang kan di gue percaya banget sama semua orang tuh punya peran masing-masing gitu. Ya kan, jangan-jangan memang peran lu buat ekspor sana sini gitu kali. Akhirnya orang akhirnya ngelihat, ya gue gak tahu misalnya orang yang ngeliat lo gitu. Akhirnya oh banyak ya perspektifnya beda-beda di sini di situ. Akhirnya kan jadi berguna buat orang lain gitu. Mungkin karena kan lu juga nggak expect kan. Gue percaya gue sesuatu yang kayak tiba-tiba apa gitu-gitu. Wah, anjir tiba-tiba anjir gitu. Gini Dev, lu tuh berarti kemana-mana, lu sendirian. Gue nggak tahu, gue agak-agak lu bosenan. Tapi lu pacaran lama banget kan? Waduh, masuk ke situ dia. Tiba-tiba loncat. Enggak, gue juga kan ya, gue kenal. Boleh ya, silakan deh. Boleh gak sih? Nih kan. Iya. Enggak, lu kenapa? Maksud gue lu eksplorasi. Sekarang lu main bass lagi lu sering banget main alat musik ya kan. Lagi demen banget nih musik cantol gue. Tapi lu pacaran bisa Suka lama gimana loh. dong? Suka ya? Iya lu apakah lu suka banyak hal tapi lu stick in one thing atau I don't know. Kayak, lu bisa pacaran lama coy, men, gila. Bisa pacaran lama gila. Dan bisa tetap kemana-mana ya. Wah hebat emang. Gue harus kayak gitu sih. Gak betah dah kalau jadi pacar gue, bener kasihan. Evan mah kuat. Apa ya, iya pacaran lama banget gue. Dan kebetulan kan jadi gue pindah ke Jepang juga ketemu dia gitu, terus kita pacaran deh, kayak explore Jepang bareng. Terus ya udah deh, gimana kita susah-susah juga dari nol bareng gitu. Nah tapi So iya emangnya sih bener sih gue remembering nih gue itu. Ya untungnya dia nggak apa-apa sih, gue kesini lama banget. Orang niatnya gue nggak selama ini sih. Biasanya kan paling sebulan 2 bulan. Lumayan juga ya ditinggal lama-lama ya. Duh kasihan. Tapi lu berapa lama sih? Berapa lama sih? 7 tahun. Belum lama lah, masih 7 tahun. Jadi lu independen nggak kalau gitu? Independen. Oke gini. Aduh, independen gimana sih? Sekarang agak lumayan sedikit terkontaminasi gak sih? Kayak, dulu independen lo gak butuh cowok. Nah gitu. itu menarik tuh kan. We need man, come on. Kayak, gimana ya? Kita butuh cowok dan cewek sebenarnya, maksudnya in a way. Gitu. Jadi independen itu, tapi menurut gue, apa sih lu independen? Coba deh. Iya kan ya. Sekali gue salah nih. Nggak tahu ya. Kalau buat gue independen tuh lawan katanya dependen. Kan ada in-nya kan. Dependen tuh apa? Independen ya berarti lu nggak bertumpu pada sesuatu gitu kali ya. Lu bisa. Nggak kan yang benar sih. Kata independennya aja tuh banyak banget kontaminasinya. Kayak independen adalah lu hidup sendiri. Independen adalah lu menentukan semuanya sendiri gitu. Itu dulu deh. Menurut lu independen tuh apa sih? Kenapa jadi lu yang nanya gue sih?
Iya kan, kebanyakan kayak independen nih, gue nggak butuh, gue bisa sendiri apa segala macam. Tapi menurut gue bukan fondasi ya, kalau buat diri gue, independen buat gue itu gue tuh bisa menyadari apa kelemahan gue gitu. Pertama gitu deh, gue lemah nih gitu, sebenarnya gue butuh juga nih orang untuk sharing atau apa gitu. Nggak merasa selalu kayak oke, kuat, gue bisa gini. Emang iya bener, independen itu, orang independen tuh bisa take care, ngurusin semuanya urusan dia gitu, kayak their shit gitu, dia just ngurusin their own shit together gitu, kayak ya udah gitu, tanggung jawab lah, responsibility. Itu sih, tapi harus be honest juga, jujur gitu loh sama diri kita. Kalau kita nggak bisa nih, ya jangan takut buat minta tolong gitu, jangan takut buat accept apa yang udah disuguhkan buat kita, potensi lain gitu menurut gue gitu. Tapi kayak itu sih independen menurut gue. Iya, gue seneng deh dengernya. Gue gini, gue pernah baca sesuatu gitu. Katanya di atas independen tuh justru adalah dependent gitu. Ketika lo, kayak gue pernah cerita gak sih? Ketika lo ketika lo ngerasa kalau diri lo ya just human being gitu, kayak lo gak, karena gini. Ya akhirnya makanya kita mempertanyakan konsep independen itu apa kan. Mungkin gue gak tahu, gue ngeliatnya lu udah di level yang di atas itu sih gitu. Ketika kita baru gajian, punya gaji gitu ya, baru punya duit sendiri lah gitu, baru banget nih. Lu ngerasa apapun, gue bisa nih, gue bisa party sendiri, gue bisa beli sepatu sendiri, gue bisa beli ini sendiri. No, it's the independent feeling gitu kan. Tapi ketika lu udah punya orang-orang yang lu cintai, akhirnya lu ngerasa lu anjing, gue nggak bisa nih suka-suka gue karena ada dia, karena ada itu. Padahal lu ngeberesin your own shit gitu. Lu ngeberesin your own shit, bahkan lu ngeberesin their shit gitu. Kadang-kadang cuman akhirnya lu mikirin orang lain gak sih? Itu akhirnya menurut gue di atas level independen. Makanya gue agak bener gue setuju, independen tuh terlalu dikontaminasi. Seakan-akan orang yang bertanggung jawab itu adalah orang independen. Padahal menurut gue orang yang bertanggung jawab aja gitu. Ya lu punya tanggung jawab aja. Ya gak sih, sama diri lu sendiri, sama keadaan, sama masih mikirin orang. Akhirnya gak tahu ya, menurut gue lu dependen kali sebenarnya. Bisa jadi gue depend on kebebasan gitu. Gue depend on kebebasan sih sebenarnya. Iya dong, kebebasan. Lu mau kemana-mana, cuman kan penting lu bertanggung jawab diri sendiri. Oke. Dan responsible sih kalau misalnya gue betul. Benar, kalau melakukan, udah gue punya choice nih, be someone yang independent itu seseorang yang berani untuk memutuskan apapun dengan diri sendiri, tapi tanggung jawab juga gitu. Misalkan di tengah jalan gue kayak anjir jawaban gue, atau kayak tuh pilihan gue kayaknya kurs nih gitu, kayaknya susah nih gue, tapi ya gue harus admit itu. Oke, hey, I made this decision, have to make it work gitu. Jadi accept aja gitu loh. Tapi kalau seorang yang independen, terutama kayak wanita independen gitu ya, kan banyak nih udah kontaminasi banget sih sebenarnya gue gitu. Kayak kita nggak butuh cowok atau apa gitu. Well, itu depend sih, kayak tergantung lagi gitu. Nggak butuh cowok untuk apa gitu. Untuk apa ya, by function berarti ya. Menarik. Karena kan ya manusia kan harusnya membutuhkan manusia lainnya ya gitu. Kalau nggak ada tukang gula juga kita bingung. Gue bingung mau bikin kopi ada manisnya dikit. Anjing gak ada tukang gula men gitu kan. Anjing gue gak dependen, gue independen. Gue bikin gula sendiri, capek anjing. Tebu lu saring-saring. Tukang gula. Mbak Era bilang, Mbak gak ada gula nih, kamu aja deh, kamu manis. Ya. Lu jilat tuh. Asin gak tau ya, kok kamu asin sih. Aduh. Oke, menarik. Soalnya kan gini, orang ngelihatnya tuh ketika lu pergi jauh dari keluarga gitu, ke Tokyo lama, pulang juga nggak tahu, setahun sekali pulang nggak sih? Wah, gue pernah 2 tahun gak pulang, udah bang toyep nih. Tapi setahun sekali at least mau pulang lah gue. Diusahakan pulang ya. Dong. Orang tua worry gak sih, Dep? Awalnya sih pasti worry lah, dan itu wajar banget gitu. Karena gue pun juga sekarang jadi gini, awalnya sih orang tua yang worry, tapi makin kesini jadi gue nih yang worry tapi itu menurut gue healthy sih. Sehat, betul. Udah tua berarti lo. Sehat sih. Yeah.
Oke, menarik. Terus, gue mau nanya apa lagi ya? Foto-foto lu deh. Lu gimana? Lu merasa diri lu tuh fotografer nggak sih? Aduh, ya iya emang udah gue fotografer, emang kerjaan gue begitu. Gue nggak mau mengelakkan sih kayak, aduh gue adalah pencipta apa gitu, enggak sih. Image maker. Iya, Ya, bener juga fotografer. sih. Gue kerja dari situ, menghasilkan uang dari situ, makan dari situ. Oke, gue fotografer. Tapi, Nggak seru lah kalau ada tapinya kan, titik doang nggak lanjut. tapi gue bisa jadi apa aja yang gue mau gitu. Jadi gue bisa jadi seorang apa ya, puitis, gue bisa jadi kayak seorang yang puitis, terus bisa jadi aktor apa, bisa jadi bayangan, bisa jadi sampah, jadi ini itu gue tuangin melalui media yang kebetulan fotografi gitu sih. Intinya gue fotografer udah gitu coy. Menarik coy. Oke, lu bisa jadi apa aja dituangin di media foto. How? Gimana sih? Ya itu lagi kayak misalnya gue itu sebenarnya dari personal project sih. Misalnya gue kan kerjaan sekarang mostly documentary ya, portrait, documentary, travel apa segala macam, dan itu kan komersial. Jadi ada satu deal gitu loh yang antara gue dan klien gitu, dan itu idenya juga nggak bisa sepenuhnya gue gitu. Jadi personal project itu ya gue mengekspresikan itu sih. Mungkin si Saga juga ikutan tuh menurut gue sih. Sering banget deh nimbrung gitu, bikin apa gitu tuh personal project tuh si Saga tuh. Saga. Jadi menuangkan itu dalam media fotografi, kebetulan itu yang udah gue jalanin selama ini gitu. Tapi pengen juga eksplor sama yang lain sih. Mix apa gitu. Oh, foto mix apa gitu ya. Iyalah. Seru-seru. Berarti nggak kalau misalnya di Instagram lo ya, itu apa sih? Itu termasuk personal project atau itu kerjaan aja? Itu sebenarnya macam-macam. Kalau yang di Instagram itu ada yang kayak portfolio gue, ada yang kayak seharian gue. Tapi mostly itu kayak dokumentasi aja sih. Dokumentasi gue tuh bikin apa aja sih, ngapain aja sih. Even kayak foto-foto di jalanan apa gitu yang nggak jelas itu kayak gue mendokumentasikan kegiatan gue aja melalui, dan gue tuangkan itu dalam bentuk visual gitu. Oke. Lu paling nikmat foto apa Dek? Apa ya? Gue banyak banget foto kayak gestur bayangan tangan gitu ya. Dan secara nggak gue sadarin kayak gue sering foto itu dan gue menikmati gitu. Terus jadi kayak foto tangan, banyak orang juga sering bilang gitu sih, kayak sering banget foto tangan gini. Tangan-tangan yang ada cahaya-cahayanya. Shadow, ya kenapa ya? Menurut gue kayak kita nggak perlu potret muka orang, itu juga satu bagian tubuh orang itu juga sebagai potret diri sih gitu. Dan kebetulan gue suka aja sama terfokus ke tangan gitu. Tangan siapa sih? Tangan gue sendiri sih banyak kan. Nggak, tangan siapa aja sih. Terus awalnya gue kayak lihat satu cahaya, terus kayak gue, waduh nih cahaya bagus banget, gue pengen deh bisa megang cahaya itu gitu kan. Gue pegang, nggak kena, tapi kok kena juga ya, kena maksudnya gitu. Akhirnya bagus juga nih di foto gitu sih. Menarik ya, lu suka foto-fotoin perjalanan lu berarti ya. Misalnya, nggak, soalnya kan kayak kadang-kadang kan tempat oke dikit lu foto gitu kan, apa? Justru tempat yang biasa sih, kayak gimana ya? Iya biasa nih maksudnya. Ordinary banget deh, orang ngeliat sih ngapain lu deh fotoin warung atau apa gitu, gang gitu kan. Kenapa ya gue? Iya, kenapa tertarik deh? Tertarik aja sih, kayak pengen aja lihat tempat biasa itu gitu, karena kayaknya kasihan dia nggak dilihat orang, cuma numpang lewat doang aja gitu. Enggak sih, tapi kenapa ya? Gue seneng aja gitu loh, kayak dokumentasin tempat-tempat yang biasa, karena menurut gue ini di mana aja sih, nanti satu tempat itu atau satu hal itu eventually akan berubah gitu. Gue suka melihat perubahan itu, jadi sering banget gue repetisi jadi balik lagi ke tempat itu, tapi dalam waktu yang lama gitu. Lihat perubahannya, lihat progresnya. Oh ya? Ini gimana sih dulu? Oke, terus lu fotoin lagi. Akhirnya ada. Ya, for example, nih misalnya nih, gue kan di sini nyampe spring ya, awal spring tuh, awal musim semi nih. Gue dulu hampir, bukan dulu sih, awal-awal tuh gue hampir tiap hari jalan
4-6 jam di sekitaran ini aja komplek gitu. Terus ada satu pohon yang pas gue datang tuh kering gitu. Terus gue foto. Terus habis itu biasa aja sih, cuma foto pohon di jalan gitu kan. Nah terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba mulai muncul bunganya dan sekarang udah hijau gitu. Jadi kayak gue foto terus tuh berdasarkan musim. Terus gue kayak pas ngeliat itu kayak lah oke, ini kayak menandakan waktu gue udah lama banget. Iya. Weh, udah ganti musim. Iya. Berarti lu sebenarnya mendokumentasikan waktu ya gitu. Maksud gue. Bisa jadi sih. Menarik ya. Lu waktu tuh paling nyebelin. Kayak lu tiba-tiba udah segini gitu. Tiba-tiba lu kalau punya ponakan kecil, anjing udah gede anjir gitu. Tiba-tiba baru kuliah anak lu tuh kan. Iya. Waduh. Tiba-tiba iya mendokumentasikan waktu, gila. Lu kadang kan apa yang kita lakukan kadang-kadang tuh kan sesuatu yang dibawa alam sadar lu meminta gitu kan. Akhirnya otak lu merespons gitu. Kayaknya ya, sotoy-sotoyan gue aja gitu. Apa jangan-jangan lu punya masalah gak sih sama waktu, Dep? Enggak sih. Ya? Suka lupa waktu, iya. Enggak sih. Tapi apa ya? Gue suka mengenang sih orangnya. Ya enggak juga sih, tapi gini. Gue seneng aja gitu, gue bikin senyum-senyum sendiri aja gitu, ngenang ini iya ya, dan gue mengapresiasi waktu itu gitu. Nggak, jadi waktu saat itu tuh nggak akan berakhir di saat itu juga. Itu gue nggak tahu bagus apa enggak sih sebenarnya, tapi tergantung kita menghadapinya aja gitu. Pas misalnya kita ingat waktu yang udah nggak, bukannya dalam arti gue ngungkit yang udah gitu, enggak sih, cuman kayak gue seneng aduh indah sekali waktu itu, apresiasi gitu. Jadi kayak gue pengen lihat lagi aja foto-foto yang nggak bisa gue lihat lagi gitu, walaupun itu foto jalanan biasa gitu. Memori ya. Tapi lu ngerasa setiap foto lu tuh ada ceritanya nggak sih, Dep? Atau lu ekspres aja gitu? Kalau secara individual, nah ini kalau misalnya foto-foto yang di Instagram gue itu kadang kan seringan gue foto pakai HP, jadi apa aja yang di tangan gue foto gitu, gue pakai gitu. Nggak usah mikirin terlalu mikir banyak-banyak. Satu hal yang menurut gue menarik ya gue dokumentasiin supaya gue bisa lihat lagi gitu kan, nemu ini di jalan apa gitu. Kalau ada ceritanya mungkin iya kali ya, karena gue suka bikin ini sih, satu hal yang random jadi make sense gitu. Gue suka bikin cerita sendiri juga, kayak misalnya gue fotoin kenapa sih lu Dep kok ini apa namanya batu-batuan gitu, ya lu nggak lihat nih batu bagus banget jajarannya gitu, udah gitu ada lightingnya di sini, udah gitu dia kontrasnya gini bagus deh gitu. Jadi kayak gue kayak menurut gue dari penglihatan gue tuh itu asik gitu. Dan jadi kayak gue merasa kayak bisa jatuh cinta lagi sama hal yang biasa gitu. Oh, jatuh cinta sama sesuatu hal yang biasa. Yang udah biasa, yang udah terbiasa, tapi kita bisa gue bisa coba susah jatuh cinta lagi. Jatuh cinta apa sih, Dep? Versi lo? Jatuh, gitu. Cinta. Aduh, jatuh cinta, men. Kenapa ya? Kayak apa ya? Secara nggak sadar kita apa ya? Gimana sih Rut? Ya gitu. gue terlalu banyak versi cinta. Jatuh cinta, apa sih jatuh cinta? Aduh, jatuh cinta sama diri sendiri dulu deh, bukannya narsis ya. Kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan bisa lebih gampang mencintai orang lain gitu. Kalau kita nggak cinta diri sendiri, siapa lagi mencintai sama orang lain? Apa kita? Makanya gue nggak terlalu, bukan gak believe sih, gue beda aja ya pemikiran gue sama orang yang misalnya jatuh cinta gitu sama orang, maksudnya tapi lu nggak jatuh, gue totally agree gitu, kayak tapi lu nggak cinta sama diri lu sendiri gitu, bahkan lu ya sorry nih, maksud gue obesitas gitu, lu nggak urusin gitu, lu nggak peduli. Menurut gue lu anjing, lu gimana mau cinta sama yang lain anjir, lu kayak jadi lu cinta sama diri lu, cinta atau harus cinta dong. Makanya lu work out gue gitu. Belajar mencintai diri sendiri, dengerin diri sendiri. Aduh Dep, kok misalnya gue lu capek gak sih gitu. Iya gue capek, yaudah istirahat bentar gitu. Dep, aduh lu mulai ini nih kayak kepala puyeng-puyeng, jangan makan yang terlalu inilah gitu. Oke. Gitu. Tapi itu buat diri sendiri gitu loh, gak mau
nyenengin orang lain sebenarnya gitu. Ya buat diri gue sendiri, gue merasa itu bagus buat diri gue, enak ya udah. Tapi kan pasti auranya jadi bagus kan kalau misalnya lu buat diri lu sendiri. Oke, gue rasa sih kayak orang lain malah jadinya positif gitu. Positif. Oke. Dep, apa sih Dep yang seru Dep? Dialah Dep. Seru nih, wah ini udah mulai pada buka sih, toko-toko udah mulai buka. So far seru sih, orang juga di sini lumayan respect sama yang lain, jadi jaga jarak, pakai masker itu di sini oke. Karena Jepang banyak juga udah banget mulai kan? lebih terkontrol juga. Banyak sih sebenarnya kalau secara keseluruhan US ya banyak banget. Banyak banget ya. Tapi California sih menurut gue masih lebih inilah respectful orangnya. Lebih oke. Jepang gila gue bingung. Jepang oke sih. Jepang iya loh. Kalau di berita sedikit ya. banget. Aja, iya kalau di berita. Tapi orang juga mingle gitu kayak lu gitu. Waduh udah yang kesini gitu udah kebar. Tapi nggak ngebolehin residence-nya masuk. Makanya gue terjebak di sini. Iya. Jadi lu nggak bisa pulang. Tapi lu nggak balik-balik. Lu maksud gue nggak belum ada. Tapi belum ada berita. Gue bersyukur sih gue bisa di sini terjebak karena gila lo bayangin terjebak di negeri orang. Yang gue nggak tinggal di sini. Pandemik pula. Udah gitu di sini ada demo pula. Historic anjir, serem banget sih. Protes Black Lives Matter. Jadi ini gue merasa kayak bless aja gitu kayak, wah gila gue bisa mengalami semua ini. Kalau gue nggak terjebak gue gak akan ngalamin ini sih. It's a bless ya berarti. Okay. It's a bless dan it's pengalaman yang berharga sekali buat gue yang bisa nanti gue ceritain ke orang-orang, ke anak apa ya sama anak amin. Ke anak. Biasanya gitu kan biasanya lo ya. Gue cuman kayak lu mengikuti standarisasi yang aja. ada. Yo. Tapi lu beneran datang deh pas lagi demo-demo gitu lu. Iya lu motret kan? Lu sempat motret. Coba aja lihat. Iya motret. Lumayan agak ngeri sih. Tapi gue coba aja lah. Gila lu gue. Pengen tahu sih gue udah. Tapi nggak apa-apa deh. Maksudnya aman. Alhamdulillah sih nggak apa-apa aman. Dan di situ juga orang ada yang ngasih hand sanitizer gratis, makanan gratis, minum gratis, semua jadi bener-bener kayak damai sih sebenarnya. Yang kacau-kacau itu mungkin itu awal-awal sih. Sekarang udah damai semua kok. Lu teman gimana teman? Temen di sini ada sih beberapa kayak yang hangout gitu sama gue gitu. Tapi kan kita ya nggak bisa hangout terus kan, bisa kayak lagi kayak gini gitu. Orang Indo atau orang yang di sana atau orang di sana? Enggak juga, orang Indo ada, orang tinggal di sini juga ada kayak Asian American gitu. Beda nggak sih orang-orangnya? Kalau yang sana ya? Sekilas lo, sekilas dong, belum punya sahabat dong berarti. Bulan sahabat, this is my best friend from California. Dibanding sama orang Indonesia gitu. Macam-macam sih, gue nggak bisa mengeneralisasikan, tapi so far yang gue ketemuin itu orangnya asik-asik, satu vibrasi lah sama gue gitu. Dan di Indo pun juga kebetulan gue alhamdulillah juga ketemunya sama orang-orang yang satu vibrasi juga, sefrekuensi juga gitu, yang bisa vibe bareng gitu. Tapi beda karena beda culture, beda norma, beda macam-macam lah, adat beda dan beda cuaca juga beda, apa juga beda, jadi pasti ya beda. Orang sini chill banget gitu. Kebanyakan chill banget ya. Sama orang Jepang gue ketemuin sih. Yang lu temuin. Aduh. Orang Jepang juga sih asik-asik, temen gue alhamdulillah asik-asik semua. Cuman kan pasti ada juga yang agak mungkin bisa lebih open lagi lah gitu sama hal baru gitu, atau hal yang baru buat dia gitu. Hal baru buat dia yang datangnya dari lo. Yang datangnya dari kita-kita, kan maksud gue yang nggak berpikiran tertutup lah gitu. Berarti kan kalau misalnya mirip-mirip aja gitu, kadang kita ngobrol sama sefrekuensi, kalau nggak frekuensi itu kayak. Nah itu culture sengaruh itu nggak sih? Culture ngaruh. Kalau gue ya ngaruh, karena culture kan melekat banget ya sama kita juga kan, kayak gue udah kayak gue nggak tahu apakah itu bisa disebut identitas atau gimana.
Ya sih, jadi kayak ya pasti beda lah culture sini, culture sana. Cuman ada satu benang merah yang menurut gue bisa nyambung nih, terutama di kalangan anak muda mungkin ya, generasi sekarang gitu ya, yang secara nggak langsung mereka satu pemikiran gitu, tujuannya sama, visi misinya sama gitu. Dan itu terlepas dari kultur nggak sih, nggak tahu juga deh gue. Apa sih yang bedain kulturnya? Kultur apa ya? Misalnya, ini salah satu hal simple banget kalau di Jepang kan, masuk rumah mostly semua harus lepas sepatu gitu. Di Indo juga gitu kan. Kalau di sini kan masuk rumah pakai sepatu aja juga nggak apa-apa dan it's fine gitu, nggak ada yang marah gitu. Itu satu hal yang simple, contohnya yang beda gitu. Oke, menarik nih. Jadi penting nggak kultur? Ya karena kan gini, kalau di sini kan, ya gue ngeliatnya akhirnya beda keluarga misalnya, gue ya, bisa jadi kan aturan tuh datangnya kalau yang paling kecil dari keluarga misalnya gitu ya. Gue juga main misalnya ke rumah si ini, kok gue udah nggak usah dilepas sepatunya, masuk gitu. Jadi kalau gue lepas sepatu di depan tuh gue kayak norak gitu loh, ngerasanya anjing. Gitu kan. Ada di satu sisi, gitu. Iya di satu sisi gue kalau gue nggak lepas sepatu gue ya emang orang kita kan semua lepas sepatu gitu kan maksudnya. Akhirnya identity jadi penting nggak sih menurut lu culture tuh? Menurut gue sih kayaknya balik lagi ke respect sih, di mana kita berada. Ya udah, kalau ada rulesnya kayak gitu oke, gitu. Kita respect gitu. Asal apa ya, kalau menurut kita nggak oke, udah kita nggak harus ada di situ. Misalnya ini agak sensitif mungkin ya. Ya, aduh sensitif dong. Misal nih, lo masuk satu organisasi atau satu hal atau satu, mau ke satu hal ini, tapi lo harus buka kerudung gitu, nah terus buka baju gitu kan. Itu kan clash sama norma kita, sama adat kita. Jadi ya balik lagi lah sama rootnya kita gitu. Oke. Kita nggak melulu harus kayak di mana di situ berada lo harus ngikutin gini gitu. Ya bilang aja mohon maaf ini kalau di gue nggak bisa gini. Mungkin orang itu bakal bilang ya tapi kan lo kan di sini gini. Oke, I'm out gitu. Kalau gue sih gitu. Lu gitu. Kalau nggak sesuai sama apa yang gue cerna dan menurut gue tuh menurut gue tuh kayaknya kurang, setelah gue telaah tuh kurang pas di gue gitu. Gue nggak harus ada di situ gitu. Akhirnya identitas walaupun gue mencoba. Oke. Berarti root itu penting ya menurut lo? Gue sih ya mungkin begitu. Paling nggak lu punya jati diri gitu. Maksud gue inget. Seru deh. Base-nya apa, fondasi gitu. Fondasi lu ini nih gitu ya. Kalau tonar ada apa-apa lu bingung, ya udah lu balik lagi ke fondasi lagi lah gitu. Oke deh, lu happy lah ya, tapi ya yang penting happy, insya Allah. Kalaupun gak happy, it's fine. Nanti juga happy lagi. Iya betul. Jadi happy tuh kita gak harus happy. Merasa cukup lagi. Iya, cukup aja. Merasa cukup. Menurut gue cukup begini belum tentu menurut orang lain cukup. Buat diri sendiri aja. Jangan terlalu antipati lah sama gak happy ya gak sih, Dep? Emang kenapa sih kalau lu sedih tuh lu butuh sedih, man, lu manusia aja. Harus selalu good vibe gitu emangnya gitu. Good vibe dong. Ya boleh. Ya udah, iya pengennya juga good vibe coy, tapi pengen good vibe betul. Tapi positive vibe sih gue lebih seneng. Positive vibe betul. Makanya gue juga kenapa? Karena ya apapun juga bisa jadi positif kan gitu. Kalau dipikirnya kita secara positif gitu. Betul. Pelarian aja jadi positif ya. Ya kan? Nih gue juga tuh ngasih alasan aja emang. Tapi enggak bener, gue cerita tadi Kava ada juga gitu kan. Gue pelarian aja. Gitu. Iya gue sebel aja sama. Ya anjing kantor gue. Maksudnya gini-gini aja. Kabur gitu. Bikin kalau failed ya udah. Tapi tinggal kantor lagi. Penting ya. Lumayan lah. Ya wes. Dep kalau gitu lu punya ini gak Dep? Ini kan ceritanya Hello Human nih gitu, soal buat perspektif gitu, makanya
kalau kita tagline-nya creativity for human gitu, gue juga sering ngomong, maksudnya ke anak-anak di sini gitu ya. Kalau human tuh bukan berarti lu happy terus gitu, bukan berarti lu fun terus. Gitu. Ya udah ada marahnya, ada keselnya, ada it's okay gitu. Jadi kayak bumbu-bumbu lah. Yang penting ngobrol karena manusia tuh berbicara kan gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu perspektif atau bukan perspektif sih gue. Orang nggak tahu pemikiran 1-2 hal pemikiran orang lain gitu. Kalau memang nggak cerita kan gitu kan. Makanya kayak sekarang gue juga seneng banget ngobrol sama lu. Wah ternyata ada si Saga, ada si ini, ada itu. Coba dong lu apa ya, kalimat pemungkas dong, pemungkas. Kayak what do you want to tell to people? Dalam konteks apa nih? Apapun. Apa ya? Gue pernah ada cerita nih. Jadi gue pernah dengar nih ya. Jadi lagi jalan, terus tiba-tiba ada anak kecil ngomong ke orang tuanya, gini. Orang tuanya sih sebenarnya nanya, kamu mau jadi apa ntar udah gede gitu. Anak kecilnya itu bilang kayak gini, enggak mau jadi papa, aku mau jadi diri sendiri. Aku mau jadi aja, mau menjadi gitu. Nah menurut gue itu kayak satu pelajaran yang bikin gue kayak wow, okay, just being me gitu, just be aja udah gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi pertama awalnya dari situ fondasinya, just be you, just be me, terus explore, terus jangan khawatir kalau di tengah jalan ada satu batu besar yang menghalangi gitu. Jadi ya tinggal panjat aja atau lewat jalan lain gitu kan. Wah ngomong sih gampang banget coy. Tapi gimana caranya menghadapi itu secara kuat gitu. Gitu sih. Kuat. Berarti harus kuat. Itu juga yang gue nyantol banget tuh si anak kecil itu gitu. Jadi apa begini? Gue expect dokter apa ini? Gak mama, aku pengen jadi menjadi. Aku ingin menjadi. Iya sih. Iya. Karena kan orang paling kreatif, orang paling fun tuh anak kecil ya katanya. Kalau dulu kita cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Kalau menurut gue karena didoktrin sih gitu. Didoktrin di sekolahan ya nggak sih? Nih dokter, jadi pilot. Orang sukses tuh mesti ini gitu. Tapi menariknya gini nih, satu lagi yang agak sedikit menarik. Aneh nggak sih lo ngerasa gini? Jadi mikir, kalau kita naik pesawat nih, nggak tahu pilotnya siapa, nggak tahu orang-orang di dalam itu siapa, tapi merasa percaya aja gitu. Kayak di dunia. Jadi sama aja kayak di dunia gitu, kita nggak tahu siapa yang punya, kita nggak tahu siapa yang bikin dunia ini, tapi kita percaya aja gitu loh. Iya benar. Iya gak sih? Bener. Emang kepercayaan sih, kita hidup tuh landasannya kepercayaan menurut gue. Gue just percaya trust. Gue iyain aja ntar juga ini gitu. Iya, lu ke Jepang lu percaya aja kan? Lu tiba-tiba jadi percaya sesuatu. Aja. Dia percaya aja. Gue bikin aja apapun gue percaya aja. Dan sekarang gue percaya gue bisa pulang ke Jepang lah gitu nanti. Atau kalau enggak juga ya udah. Ya gak apa-apa, percaya aja. Kadang-kadang gak usah lebay lah, udah percaya aja. Ntar kalau begini gimana, begitu gimana? Iya, dicari aja solusinya. Yang penting yang penting plannya paling gak ada lah, dikit-dikit gitu kan. Iya. Oke Dep, nah menarik banget. Gue pancingan buat sebelum menutup. Makanya ada iman Dep, namanya Dep. Anjing. Kepercayaan. Stop questioning. Anjing. Dah. Ya udah. Bye guys. Debbie Suca. Thank you banget ya. Thank you banget lu di. Gila, seru banget. Lanjut lagi deh ntar gitu. Teman-teman, thank you banget ya udah dengerin ngalur ngidulnya gitu. Ngalur ngidul banget. Oke, thank you ya. Selamat. Lu mau istirahat atau terserah lu lah mau ngapain. Terserah deh. Bye. Yang penting Oke. tetap sehat ya Dep. Iya lu di, thank you banget ya, sehat, stay well semuanya juga ya. Bye, thank you semuanya. Bye. Sehat. 1, 2, 3, close.